yang akan menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini, Saudara Penatua Daniel Teguh Kurniawan. Jemaat, kami mohon untuk bangkit berdiri. Saudara-saudaraku yang terkasih, Yesus Kristus adalah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan merobohkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, sehingga kita beroleh jalan kepada Bapa. Karena itu, marilah kita menghadap Dia dengan syukur dan sukacita serta memuji namanya seraya menyanyikan PKJ 4 1 dan 2. Sumber pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit, bumi, laut, dan segala isinya, yang kasih setianya dari kekal hingga kekal. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu. Shalom. Ibadah Minggu Paskah ini diberi tema Sahabat Melampaui Sekat, yang mengajak kita untuk menghayati kuasa Allah yang tidak terbatas. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ia bebas bergerak, Ia bebas bertindak. Kuasa kasih Allah nyata dalam karya Yesus Kristus yang bukan hanya mengampuni segala dosa kita, tetapi juga menjadikan kita sahabat-sahabatnya. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, mengampuni menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, menolong yang teguh, kepadanya ku serahkan khawatirku.
agung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Tuhan Yesus bersabda, "Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Jemaat yang terkasih, mari kita renungkan, apakah kita senantiasa setia melakukan perintah Tuhan dalam hidup sehari-hari? Mari kita nyanyikan, "Tuhanku bila hati kawanku." Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Bait yang kedua. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Dalam kemurahannya, Allah menyatakan belas kasih dan pengampunan. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Si Allahku tiada yang setaranya, neraka dapat direngku, kartika pun tergapailah. Karena kasih-Nya agunglah, Sang Putra menjelma. Dia mencari yang sesat dan diampuninya. Oh, kasih Allah agunglah, tiada bandingnya. Kekal teguh dan mulia dijunjung umat
Bila zaman berhenti dan tata dunia pun lebur, meskipun orang yang keji telah menjauh terkubur, namun kasih-Nya tetaplah teguh dan mulia. Anugerah bagi manusia, dijunjung umat-Nya. Oh kasih Allah anugerah tiada bandingnya, kekal teguh dan mulia, dijunjung umat-Nya. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu, dan kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Bacaan Injil dari Yohanes 15 ayat 19 sampai 17. Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Tema khotbah pada pagi hari ini adalah sahabat yang melampaui sekat. Bapak Ibu, semua orang yang mengaku beragama meyakini bahwa yang disembah itu adalah Tuhan yang maha kuasanya tidak terbatas. Kekuasaannya tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Backsoundnya suara anjing ya Bapak Ibu nggih. Namun sayangnya manusia seringkali menciptakan batas-batas bagi kuasa Tuhan. Dalam pemikirannya yang terbatas, manusia mendefinisikan Tuhan dengan batas-batas tertentu. Nah, biasanya manusia menciptakan batas-batas tertentu itu dalam konsep agama, dalam konsep agama menika. Nah, dalam agama, ajaran-ajaran agama itulah yang membatasi Tuhan kui seperti apa. Batas-batas Tuhan itu seperti apa. Dalam kita kekristenan saja terkadang kita membatasi Tuhan itu seperti apa. Misalnya dalam konteks kekristenan ya, tidak hanya GKJ ini konteks kekristenan. Cara menyembah, cara berdoa beda-beda gereja satu dengan gereja yang lain. Ada yang angkat tangan, ada yang di dada, ada yang dilipat seperti ini. Ada yang wah nek ra nganggo bahasa roh tidak mencerminkan kuasa Tuhan tidak akan turun. Nah, sudah berbeda-beda toh ini. Kita sudah menciptakan batasan-batasan sendiri. Agamalah yang menciptakan Tuhan itu seperti apa, kuasa Tuhan itu seperti apa. Kita sendiri yang menciptakannya. Cara bernyanyi, ada yang sorak-sorak, ada yang pakai band, ada yang pakai yang lain, yang pokoknya penuh kuasa Roh Kudus, ceria seperti ini. Beda dengan GKJ, klemar-klemar, alun-alun ngeten iki. Itulah yang menciptakan. Emangnya di Alkitab ada ketentuan nek nyanyi iki kudu ngene, ada enggak? Enggak ada. Kita sendiri yang menciptakan kok. Kita ngarani gereja sing sebelah wah ngono kae gereja ora sopan. Sementara gereja yang sebelah wah kelemar-kelemar, alun-alun, marai ngantuk dan sebagainya. Kitalah menciptakan kuasa Tuhan itu turun ke atas kita. Nah Bapak Ibu, di tema khotbah pada minggu ini, sahabat melampaui sekat. Nah, sekat itu apa? Sekat itu adalah batas. Batas adalah garis pemisah. Sekat adalah sesuatu yang membatasi sehingga tidak bisa bertemu atau bersatu dengan yang lain. Batas adalah kenyataan yang timbul ketika dulu manusia jatuh dalam dosa.
sebelum manusia jatuh dalam dosa, tidak ada sekat atau pembatas antara ciptaan dan Sang Pencipta. Semuanya terjalin dengan indah dengan Tuhan, dengan alam semesta sekitarnya. Dan dosa yang telah diciptakan ini menciptakan sekat yang memisahkan manusia dengan Allah, sesama, dan alam semesta ini. Nah, dalam hidup ini pasti ada orang yang berperan, yang selalu mendengarkan curhatan kita, sambat sebut kita, keluhan kita, selain daripada keluarga kita. Dia adalah seorang teman sejati ataupun sahabat. Nah, kira-kira Bapak Ibu gadah sahabat atau teman sejati mboten? Bapak Ibu senengannya berkeluh kesah, curhat dengan orang tersebut. Wah, orang ini dapat saya percayai, lambene orang deledek. Nah, seperti itu. Jadi saya benar-benar percaya untuk curhat kepada orang ini. Saelek-elekku tak ceritake. Dadi aman-aman wae. Kita merasa lega. Di era modern ini sering kita temui Bapak Ibu kalau mersani HP, banyak orang atau anak muda, orang tua pun juga sama, curhat di FB, di IG, apalagi di status WA. Nah, ini status WA ini adalah curhatan yang sering mempercepat menyelesaikan masalah. Guyonannya seperti ini. Ketika Bapak Ibu curhat di status FB, dalam 24 jam status itu hilang sendiri, masalah itu hilang sendiri. Nggih mboten? Bapak Ibu punya masalah, curhat di status FB, 24 jam masalah itu hilang. Maksudnya di statusnya, tapi kalau masalahnya tetap ada. Nah, ini sering yang kita alami, sering kita temui, sering curhat di FB. Apa FB itu sudah menggantikan Tuhan? Cuma masalah curhat di FB, duwe masalah karo tanggane, duwe masalah karo kancane, curhat di FB, di WA. Karepe iki apa men? Apa sing di masalah ki men napa? Melihat, membaca, ben sadar. Lalu dia sendiri tidak dewasa, duwe apa-apa diewer-ewer wong liya. Nek ngewer-ewer Bapak Ibu nggih, misal membuat status di medsos, mbok sing apik-apik wae, misal sing lucu-lucu ngoten lho. Dados seolah-olah kelihatan tidak punya masalah, padahal nggih kathah. Lah ngoten lho. Dadi orang lain iki wong kok sambat sebut terus apa orang ini tidak pernah bahagia seperti itu. Nah, kita harus tepat menempatkan diri ketika kita mempunyai masalah. Kita curhat kepada siapa? Nah, kita harus bisa mengelola hal ini. Nah, Bapak Ibu, seorang sahabat sejati memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan selain keluarga. Dan di setiap senang atau susah, mereka selalu memberikan kenyamanan. Namun ada kalanya kita juga harus memberikan timbal balik atau umpan balik kepada seorang sahabat. Kita tidak hanya mencari seorang sahabat yang baik, mencari teman sejati yang baik, tetapi kita sendiri harus menempatkan posisi kita juga harus menjadi sahabat bagi yang lain, menjadi teman sejati bagi yang lain. Kita bisa juga menjadi tempat curhat bagi sesama kita. Kita tidak egois, senangannya kita minta diperhatikan, dipahami, tetapi kita sendiri tidak mau memahami orang lain yang juga sambat sebut. Wes to, pasti orang lain punya keluhan atau curhatan yang mengecewakan, menyakitkan, sehingga kita juga harus memberikan telinga kita untuk orang lain. Itulah fungsinya Tuhan menciptakan telinga dan mulut. Lebih banyak telinganya, sehingga lebih banyak mendengar daripada berbicara. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, menyikapi banyak keegoisan yang terjadi pada zaman-zaman ini, banyak pokoknya lu gue, banyak ketidakpedulian. Kita juga bisa menemukan sosok yang bisa menjadikan tempat curhatan kita yang paling dalam, paling menyakitkan, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri. Nek rahono teman atau sahabat, ya kita wis sambat sebut melalui doa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu, di Alkitab banyak ayat-ayat yang menyebutkan tentang persahabatan, nggih. Contohnya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya.
Bapak Ibu nate mersani film Tilik yang beberapa tahun lalu viral. Tilik Butejo tokoh utamanya. Mboten nggih, wis pokoke ceritane ngeten. Butejo ini perannya antagonis. Lambene wah menyakitkan kalau mersani itu. Nyelekit, kasar, wis pokoke ngramenake. Tetapi kadang-kadang Tuhan memakai orang-orang tersebut sing lambene nduwer, sing lambene ember, nyelekit itu untuk mendidik kita, mengajarkan kita terhadap sesuatu. Kalau kita memahami diri kita sendiri, mungkin kalau orang-orang yang sering menegur kita dengan cara yang menyakitkan, kalau kita tidak tahu maksud dan tujuannya, pasti kita akan sakit. Kita belajar akan kesadaran diri dan kesadaran akan bertuhan. Oh iya, meskipun wong kae nek ngomong nyelekit, kasar, menyakiti hati, tapi nek tak rasa-rasake, kuwi malah membuat saya tergugah akan sesuatu. Saya bisa mengevaluasi diri bahwa sebenarnya saya itu demikian. Menyadarkan akan karakter kita. Oh ya berarti aku ki ya wonge ya ngene ya. Dan kalau kita mempunyai kesadaran bertuhan, oh ya berarti Tuhan mengingatkan saya, siapapun orangnya bisa dipakai Tuhan untuk menegur akan kesalahan kita. Sahabat itu tidak harus wonge sing alus, apik, nyaman, tetapi ya sing cak-cakane mekaten menika nggih saged menjadi sahabat kita, menjadi guru kita. Kadang menjadi guru akan kesabaran kita, kadang menjadi guru kita untuk kita bisa mengevaluasi diri kita. Sinten kemawon. Lah wong-wong Kristen baik kadang tidak menjadi sahabat deh. Nggih mboten. Bapak Ibu bisa menemui tetangga kita sesama Kristiani, kadang orang-orang di luar Kristiani malah bisa menjadi sahabat kita loh Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat di tempat kerja, di lingkungan tetangga, dan dimanapun. Kadang malah orang-orang Kristen sendiri menjadi batu sandungan, tidak menjadi sahabat bagi yang lain, malah lambene ngono kae, menyakiti. Malah kadang orang-orang di luar Kristen malah bisa menjadi sahabat. Karena apa? Ini bukan masalah konteks agama atau mengenal Tuhan, tetapi kesadaran diri kita bisa menjadi sahabat bagi yang lain. Dan kesadaran bertuhan, siapa saja yang Tuhan tempatkan di sekitar kita itu bisa menjadi orang-orang yang bisa menegur kita, bisa membangkitkan iman kita, bisa mengevaluasi diri kita. Nah Bapak Ibu, persekutuan dan relasi dengan orang lain nyatanya mampu membawa beberapa dampak berupa kita semakin ditajamkan, didewasakan, dan dimatakan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Nah, orang-orang terdekat kita yang justru Tuhan utus untuk mengasah kita menjadi lebih baik. Kita tidak bisa menjadi lebih baik hanya membaca dari Mbah Google atau lihat di YouTube cara menjadi orang baik, cara berpikiran positif, cara bersikap positif. Kita tidak bisa hanya membaca di Google ataupun melihat di YouTube. Di lapangan langsung kita ketemu orang-orang, kita berelasi. Kalau kita tengok-tengok cara membaca, cara menjadi orang baik, tidak akan menjadi baik. Itu cuma salah satu saja. Tetapi di lapangan kita akan tahu rasane disakiti, rasane dikecewakan. Itu yang akan menjadi guru kita. Oh berarti nek aku ngene iki lara, berarti sesuk aku ora kudu ora ngono ki karo wong liya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, beberapa nilai positif yang bisa kita ambil dari seorang sahabat sejati adalah membangun, menguatkan, sekaligus menuntun kita kepada kehidupan yang seturut kehendak Tuhan. Mungkin caranya berbeda. Ini dibutuhkan kesadaran diri kita bahwa kita harus mengerti maksud dan tujuan Tuhan menempatkan orang-orang itu di sekitar kita. Yohanes 15 di ayat 13 tadi dikatakan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, tidak ada di ayat tersebut dijelaskan bahwasanya tidak ada sesuatu yang lebih besar dan lebih penting posisinya selain daripada sahabat yang saling memberikan kasih sayang.
baik itu kasih sayang kita terhadap sahabat kita atau sahabat terhadap diri kita, karena saling. Dan sahabat sejati yang tulus adalah mereka yang sanggup memberikan kasih di dalamnya. Tadi di ayat 11, kasih itu memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Nah, pemberian nyawa ini untuk sahabat ini bisa diartikan tidak nyawa hidup kita untuk kita, tetapi seorang sahabat yang rela mengorbankan dan memberikan sesuatu secara tulus, tidak hanya fokus pada diri sendiri dan egois, namun manusia yang peduli akan sahabat-sahabat orang sekitarnya. Nilai nyawa kita pada konteks ayat ini itu berbeda nilai nyawanya pada Yesus ketika memberikan sahabatnya. Nyawa yang kita berikan bisa jadi karena kita sering dibaiki orang lain, sering dibaiki sahabat kita. Nah, ketika kita sahabat kita ada masalah, kita pasang badan sampai memberikan nyawa kita. Pokoknya piye-piye tak ewangi, sampai pati pun tak ewangi mergo kae sahabatku. Karena sahabat itu sudah memberikan banyak hal terhadap diri mereka. Tetapi nyawa yang diberikan Yesus nilainya itu berbeda. Itu adalah nilai penebusan kita sebagai orang-orang berdosa. Beda ya dengan nilai yang kita berikan nyawa kita pada sahabat-sahabatnya, itu kalau nyawa, tetapi tidak harus nyawa. Dan tadi dikatakan pemberian yang tulus kepada sahabat kita. Di ayat yang 14, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kita analisa. Kalau kita tidak berbuat seperti yang diperintahkan Yesus, kira-kira kita sahabat atau tidak? Ini kan kalau kita analisa, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan. Nah, kalau tidak berbuat apa yang diperintahkan Yesus, apakah kita masih disebut sebagai sahabat? Nah, ini menjadi perenungan kita. Terkadang saya sendiri pribadi juga tidak menjadi sahabat bagi Yesus. Kadang saya juga ngeletek, kadang saya juga tidak menaati perintah yang Tuhan Yesus berikan. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama. Boleh banyak Bapak Ibu kadang juga melanggar perintah Yesus. Perintah Yesus supaya kita saling mengasihi. Nah, dilalah yang kita kasih itu sulit untuk dikasihi. Wis dikasihi, nganyelke malah merugikan kita. Apakah kita masih mengasihi orang tersebut? Ini kadang yang menjadi pergumulan kita bersama, entah di keluarga, entah di lingkungan. Bisa nggak kita mengasihi orang tersebut, wong-wong sing wangel sulit dikasih ini? Bisa, tetapi caranya berbeda-beda sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu, kewajaran hidup ini, sesuai konteks, sesuai latar belakang orang tersebut. Berbeda-beda cara kita mengasihi orang lain. Wes ngerti salah, tetapi kita tidak secara pribadi kepada sahabat kita itu, kita tidak menyatakan kesalahan itu dengan kasih. Wes ngerti salah, wes kasihlah. Bapak Ibu, kasih itu tidak mengabaikan kebenaran, tidak mengabaikan keadilan. Kalau kita mengabaikan kebenaran dan keadilan, kita tidak menyatakan kasih itu. Nek salah ya salah ngono wae. Wes kuwi aja ngono kuwi, aja ulangi meneh. Wis saiki urip sing sakmadya sing bener meneh. Nyatakan kasih itu dengan menyampaikan kebenaran. Kalau kebenaran itu tidak sampaikan, kita mengabaikan ketidakadilan, kita tidak mengasihi sesama kita. Kak salah ya salah, bener ya bener. Bapak Ibu, ini menjadi pergumulan kita. Intinya monggo Bapak Ibu dengan cara Bapak Ibu masing-masing sesuai konteks pada saat itu, konteks latar belakang sahabat yang kita kasih, dan juga jangan lupa kita juga harus ada kesadaran diri kalau kita disadarkan oleh orang lain, ditegur oleh orang lain. Kita harus mempunyai kerendahan hati supaya kita mau juga ditegur oleh orang lain. Bapak Ibu, dengan
ayat di atas kita dapat tersadarkan betapa pentingnya berlaku baik terhadap sahabat dan teman sejati. Begitu pula kita harus berbahagia kalau kita mempunyai teman sejati. Kita harus menjaga erat hubungan tersebut karena kita sulit menemukan sahabat sejati di tengah hiruk pikuk keegoisan pada saat ini. Nah, bacaan Alkitab hari ini membuka kesadaran kita bahwa Allah yang Maha Kuasa itu sungguh-sungguh tak terbatas. Ia berdaulat penuh atas hidup dan kehidupan. Sebagai Roh Kudus, Ia hadir dan berkarya dimanapun, kapanpun, dan bagi siapapun, tidak terbatas pada konsep agama, semua orang sama. Ia memanggil manusia untuk hidup dalam kasih-Nya yang tidak terbatas pada semua orang dan alam semesta ini. Gerak nyata dari kasih Allah yang tak terbatas itu adalah dengan menjadikan para murid, dalam konteks ayat tadi, para murid yang berusaha menjadi sahabat-sahabatnya. Tadi Yesus berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Sehingga Yesus sendiri yang memilih para murid manusia berdosa menjadi sahabat-sahabatnya. Persahabatan menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara dua pihak, saling dalam hal ini. Bukan hanya Allah yang telah memilih dan mengasihi umat, tetapi umat juga dipanggil untuk setia dan mengasihi Allah. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam bentuk ketaatan kita melakukan perintah-Nya, yaitu hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah Bapak Ibu bisa baca di Galatia 22. Ada 9 buah nggih Bapak Ibu, buah roh itu. Tetapi pada intinya Tuhan menghendaki kita hidup dalam kasih dan kita mengimplementasikan dalam kehidupan itu untuk saling mengasihi sesama dan alam semesta ini. Amin. Saat teduh bagi kita. Saat teduh selesai, jemaat dimohon berdiri untuk mengucapkan pengakuan dosa. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maryam, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon duduk kembali. Mari kita berdoa. Bapa yang bertada di dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami bisa hadir di gereja-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami ada di tempat ini bukan karena kuat dan hebat kami, namun itu semua karena berkat kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kiranya kami dalam beribadah tidak hanya seremonial dan ritual, tetapi lebih kepada spiritual dalam kehidupan kami. Kami beribadah dari hati yang tulus karena cinta kami kepadamu. Ampuni kami jika dalam ibadah ini kami terasa kering ketika memuji dan mendengarkan firman-Mu. Korbankan hati kami, biar kami haus dan lapar akan kebenaran-Mu, sehingga kami merasakan kehadiran-Mu dalam hidup kami.
Terima kasih ya Yesus, Engkau telah menjadi sahabat bagi kami di tengah ketidaksetiaan kami. Ampunilah Bapa, dan kiranya kami juga menjadi sahabat bagi yang lain dan menjadi sahabat bagi Engkau yang telah mempercayakan sesuatu kepada kami. Ya Bapa, kiranya apa yang Kau firmankan bisa kami tanam di dalam hati kami masing-masing, dan kuatkan kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam segala keadaan kami menaruh iman kami kepadamu. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu agar tetap dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan-Mu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami ingin berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini yang sedang mengalami sakit ataupun pemulihan. Kiranya Engkau sertai mereka dimanapun mereka berada, berikanlah kesembuhan. Jika ada saudara kami yang sedang berbeban berat dan dalam keadaan kecewa dan kesedihan yang mendalam, kiranya Tuhan memberikan penghiburan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa bagi pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kiranya Engkau sertai setiap kegiatan yang kami rencanakan. Kiranya Engkau selancarkan dan sertai. Kiranya setiap apa yang kami lakukan di tempat ini dapat menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dan kiranya juga Engkau sertai warga sekitar ini, agar kiranya mereka juga dapat mendukung setiap kegiatan yang kami lakukan. Kami juga berdoa bagi para pelayan-Mu di tempat ini. Kiranya mereka dapat melayani Engkau dengan kesungguhan hati dan bukan karena paksaan ataupun mencuri kemuliaan-Mu. Biarlah apa yang mereka kerjakan dapat menyenangkan hati-Mu dan dapat menjadi persembahan yang harum bagi hormat dan kemuliaan-Mu. Tidak lupa juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang di tempat ini. Kiranya Kau memberikan kasih dan penyertaan-Mu selalu kepada kami semua. Berikan kekuatan penghiburan di saat umat-Mu berada dalam penderitaan karena nama-Mu. Berkati keluarga, pekerjaan, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh. Bagi jemaat kami yang membutuhkan pekerjaan atau yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan berikan, karena Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahnya mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini, dan yang akan memimpin negara kami setelah pemilu presiden dan legislatif. Kiranya juga Engkau memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dilanda bencana di beberapa wilayah Indonesia. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan, dan kiranya alam semesta yang terjadi pada saat ini itu juga akan membawa kemuliaan nama-Mu dan membawa kebaikan bagi bangsa ini dan keseimbangan alam semesta. Ya Tuhan, masih banyak doa dan permohonan yang ingin kami panjatkan kepadamu, namun kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahui apa yang ingin kami sampaikan dan apa yang kami perlukan. Doa yang jauh dari sebelah ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, bila saat ini kita merasa masih hidup dan menikmati segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, itu adalah karunia dari Tuhan. Karena itu marilah kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan, dan dasarnya dari 2 Korintus 9 ayat yang 12 demikian. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Demikianlah dasar persembahan. Dengan Bapak, Ibu, dan Saudara mempersembahkan, kita iringi bawa persembahan.
tandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Haturkan persembahan kepada Tuhan. Kembali menghadap kehadirat-Mu Bapa, kami ucapkan terima kasih karena Bapa telah menggerakkan hati kami dan kami bisa mempersembahkan sebagian kecil yang telah Bapa berikan melimpah dalam kehidupan kami. Hanya demikian Bapa, kami bisa mengembalikan kepadamu. Kiranya Bapa ampuni dan terimalah persembahan yang telah kami kumpulkan. Bapa berkati sehingga dapat kami pakai untuk kegiatan di gereja kami. Bapa, kami serahkan juga saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Bapa memberikan kebijaksanaan agar apa yang telah kami kumpulkan dapat kami pakai, dan Bapa berkati sehingga mereka dalam bijaksana dalam mengelola keuangan. Bapa, pada pagi hari ini Bapa telah mengingatkan kami bagaimana yang disebut dengan sahabat sejati. Tetapi lebih kami punya sahabat yang sejati adalah Engkau Tuhan, yang selalu menyertai dan memberkati kami. Ajari kami agar kami dapat selalu menganggap bahwa teman kami yang akrab kami namai dia adalah sahabat kami, sehingga apa yang telah kami lakukan kiranya dapat dia simpan sehingga kami benar-benar menjadi sahabat baik seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa, mungkin di dalam kami memahami firman-Mu jauh dari apa yang Kau kehendaki Bapa, kiranya Bapa ampunkan, dan doa ini kami satukan dengan doa yang telah Bapa ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri dan kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Selalu dekat ya Tuhanku, di kancah bergumulan, jalanku tak sesat.
arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Camkan firman Tuhan. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Kami akan hidup saling mengasihi. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia gelap-gelap Tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, karena